Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Nah, harus tetap semangat ya. Dan semoga adik-adik semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah adik-adik, apakah adik-adik sudah fokus untuk belajar? Kalau belum, kita tefuk fokus terlebih dahulu yuk. Ikutin ibu ya. Tefuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Kalau seperti itu, tandanya adik-adik harus sudah siap untuk belajar. Lalu, hari ini sebenarnya kita akan belajar apa sih? Apakah ada yang tahu? Nah, pasti adik-adik semuanya penasaran kan? Simak video selanjutnya ya. Hari ini kita akan belajar tentang rotasi dan revolusi bumi. Dengan tujuan pembelajaran 1.4, peserta didik dapat menyimpulkan perbedaan gerak rotasi dan revolusi bumi beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira mereka sedang berdiskusi apa ya? Penasaran kan? Yuk kita simak. Bon, matahari itu setiap pagi selalu terbit dari timur dan malamnya terbenam di sebelah barat. Keren ya matahari bisa muter gitu. Iya, tapi tunggu deh, apa iya matahari yang muter? Jangan-jangan justru bumi kita yang muter. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, Bon. Kalau bumi muter, kenapa kita nggak pusing? Hei, kalian bingung ya? Yuk kita cari tahu jawabannya. Nah, sebelum tahu jawabannya, kita lihat dulu posisi matahari dan bumi. Di sini matahari terlihat sangat besar dan bumi terlihat sangat kecil. Ya, karena matahari sebagai pusat dari tata surya. Sebenarnya, bumi yang berputar. Bumi punya dua gerakan, yaitu rotasi dan revolusi. Ketika bumi mengalami rotasi, bumi kita berputar 360 derajat pada porosnya seperti gasing. Arah putarannya dari barat ke timur. Waktu yang diperlukan untuk satu kali rotasi itu 24 jam atau sama dengan 1 hari. Gerakan bumi yang kedua adalah revolusi bumi. Bumi kita juga berputar mengelilingi matahari seperti atlet lari yang mengelilingi lapangan. Nah, waktu yang diperlukan di revolusi ini cukup lama. Bumi butuh waktu sekitar 1 tahun atau 365/4 hari untuk menyelesaikan satu kali revolusi. Namun, tidak cukup sampai di sini. Dari kedua gerakan bumi ini berdampak dalam kehidupan loh. Kita bahas satu persatu yuk. Dampak yang pertama dari rotasi bumi adalah gerak semu harian matahari. Matahari selalu terbit di sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Gerakan seperti ini disebut gerak semu harian matahari. Ini terjadi karena bumi berputar atau berotasi dari barat ke timur. Meskipun mataharinya tidak bergerak, bumilah yang berputar, sehingga membuat kita seolah-olah melihat matahari bergerak dari timur ke barat. Oh, jadi karena geraknya berlawanan arah ya, sehingga matahari terlihat seolah-olah bergerak. Tapi kok kita nggak pusing sih? Padahal kan bumi yang muter. Jawabannya, gerakan bumi tidak terasa karena adanya gravitasi bumi. Gravitasi bumi itu adalah gaya tarik bumi, sehingga bumi menarik semua benda ke arah pusat gravitasi. Lalu, dampak dari rotasi bumi yang kedua adalah pergantian siang dan malam. Nah, sebab bumi yang menghadap matahari akan mendapatkan sinar matahari sehingga terjadi siang hari. Sedangkan bumi yang membelakangi matahari tidak mendapatkan sinar matahari atau sedang terjadi malam hari. Dampak yang ketiga adalah adanya perbedaan waktu yang dipengaruhi oleh garis bujur dan garis lintang pada permukaan bumi. Garis lintang dan garis bujur adalah garis sayal yang melingkari permukaan bumi. Garis yang berfungsi untuk membagi waktu adalah garis bujur. Garis bujur dibagi menjadi dua, yaitu garis bujur barat atau BB dan garis bujur timur atau BT. Terdapat garis 0 derajat yang merupakan pertemuan antara garis bujur barat dan garis bujur timur. Garis ini juga melewati Greenwich Observatory di kota London, Inggris, sehingga Greenwich dinobatkan sebagai penentu waktu internasional yang sering disebut dengan GMT atau Greenwich Mean Time.
Bisa kita lihat bahwa setiap tempat di muka bumi memiliki selisih 15 derajat, sehingga setiap 15 derajat memiliki perbedaan waktu 1 jam. Bagian bumi yang terletak di timur Greenwich akan mengalami 1 hari lebih cepat, sedangkan bagian bumi yang terletak di bagian barat Greenwich akan mengalami 1 hari lebih lambat. Kita ambil sebagai contoh negara kita, Indonesia. Indonesia memiliki 3 bagian waktu. Ada waktu Indonesia bagian barat, ada waktu Indonesia bagian tengah, dan ada waktu Indonesia bagian timur. Ketiganya memiliki waktu yang berbeda. Daerah yang terletak di waktu Indonesia bagian barat mengalami 1 jam lebih lambat dari waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian tengah mengalami 1 jam lebih lambat daripada waktu Indonesia bagian timur. Hal itu terjadi karena daerah yang terletak di waktu Indonesia bagian barat lebih dekat ke bagian barat Greenwich, dan waktu Indonesia bagian timur lebih dekat ke bagian timur Greenwich. Sehingga jika di Bandung pukul 8 waktu Indonesia bagian barat, maka di Papua pukul 10 waktu Indonesia bagian timur. Karena waktu Indonesia bagian barat dan waktu Indonesia bagian timur memiliki selisih waktu selama 2 jam. Wah, seru banget ya, Bon. Lalu, apa dampak dari revolusi bumi? Aku juga penasaran, Sal. Ayo, biar kalian gak bingung lagi, kita lanjutkan belajarnya ya. Dampak dari revolusi bumi yang pertama yaitu perubahan musim. Perubahan musim disebabkan oleh garis lintang dan kemiringan sumbu bumi sebesar 23,5 derajat. Posisi inilah yang menyebabkan pergantian musim. Ketika belahan bumi bagian kutub utara menjauhi matahari, maka akan mengalami musim dingin dan siang hari biasanya kurang dari 12 jam. Sedangkan bagian belahan bumi kutub selatan condong ke matahari, sehingga mengalami musim panas dan siang hari biasanya lebih dari 12 jam. Coba dari video tersebut, bumi kita mengalami berapa musim ya? Musim semi, panas, seger, dan dingin walaupun berbeda. Musim semi, panas, seger, dan dingin semua suka. Jika jawabanmu ada 4 musim, sangatlah tepat. Bumi mengalami 4 musim yang berbeda, yaitu musim panas, musim semi, musim gugur, dan musim dingin. Musim semi terjadi karena adanya perpindahan dari musim dingin ke musim panas yang menyebabkan suhu di permukaan bumi meningkat. Sedangkan musim gugur terjadi karena adanya perpindahan dari musim panas ke musim dingin yang menyebabkan suhu di permukaan bumi menurun. Namun, keempat musim tersebut hanya dialami oleh bagian belahan bumi yang menjauhi garis khatulistiwa. Kalau begitu, mengapa Indonesia hanya mengalami 2 musim? Indonesia berada di lintang rendah dekat garis khatulistiwa, sehingga hanya memiliki 2 musim karena Indonesia merupakan daerah tropis. Hal itu terjadi karena intensitas matahari di dekat garis khatulistiwa hampir sama sepanjang tahunnya. Dampak dari revolusi bumi yang kedua yaitu adanya gerak semu tahunan matahari. Matahari tampak seperti bergerak bergeser di langit sepanjang tahun. Gerakan ini disebut gerakan semu tahunan matahari. Sebenarnya, matahari tidak bergerak. Bumilah yang berputar mengelilingi matahari atau disebut dengan revolusi. Dan sumbu bumi yang miring membuat matahari tampak berpindah-pindah. Coba sekarang kita lihat. Pada tanggal 21 Maret dan 23 September, matahari berada di garis khatulistiwa, sehingga terlihat terbit dari timur dan tenggelam di sebelah barat. Sedangkan pada tanggal 21 Juni, matahari tampak di 23,5 derajat lintang utara, sehingga matahari terlihat terbit bergeser ke arah utara. Lalu pada tanggal 22 Desember, matahari tampak di 23,5 derajat lintang selatan, sehingga matahari terlihat terbit bergeser ke arah selatan. Sampai di sini, sejauh mana pengetahuanmu tentang rotasi dan revolusi bumi? Kita bermain yuk! Gerak semu tahunan matahari adalah dampak dari rotasi bumi. Benar atau salah ya? Berapa lama bumi berotasi dan berevolusi? Jawab secara berurutan. Jika di Bandung pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, pukul berapa di Papua waktu Indonesia bagian Timur? Rotasi adalah pergerakan bumi mengelilingi sumbu atau porosnya. Benar atau salah ya?
Bumi mengelilingi matahari disebut revolusi bumi. Benar atau salah ya? Apakah dari kelima pertanyaan tersebut jawabanmu benar semua? Jika belum, belajar lagi ya. Dan yang terakhir ada kesimpulannya nih. Coba acungkan tanganmu, siapa yang berani membacakan kesimpulan ini di depan kelas? Bagaimana kegiatan pembelajaran kali ini? Apakah menyenangkan? Coba, mana jempolnya? Terima kasih, jangan lupa dikerjakan LKPD 1.4-nya ya. Nah, adik-adik semuanya sekarang tidak bingung lagi kan? Apakah matahari yang bergerak atau bumi yang bergerak? Nah, sekarang sudah tahu jawabannya kan? Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi kehidupan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.